Kembali lagi di Hot Room, obral hukuman koruptor. Ibu Iptita Sari, katanya perbuatan korupsi itu adalah sebagai extraordinary crime. Semua orang setuju terhadap itu. Tapi hukumannya belakangan ini bukan extraordinary big. Menurut Ibu, kalau korupsi itu adalah perbuatan extraordinary crime, hukumannya harusnya bagaimana? Apakah hukuman mati atau hukuman apa? Ya, kalau menurut kami ICJR kami melihat tentu harus proporsional untuk segala tindak pidana ya, meskipun tindak pidana ekstraordinari, tindak pidana ringan biasa dan sebagainya. Itu memang kewenangan hakim untuk bisa memberikan pidana yang proporsional. Tindak pidana korupsi itu sebagai extraordinary crime? Kami sepakat memang itu adalah tindak pidana serius yang memang harus diusut. Kalau begitu hukumannya harus gimana? Ya itu tadi, tetap harus tergantung kasusnya. Bagaimana proporsionalitas itu harus menjadi kunci utama. Tolong dulu spesifik. Khusus perkara korupsi, ya, perlu nggak undang-undang dirubah sehingga hukumannya didabalkan atau dibikin hukuman mati? Ya, kalau kami dari ICJR pandangannya kami tidak sepakat dengan hukuman mati, Bang, untuk tindak pidana apapun termasuk juga tipikor. Hukuman mati, hukuman seumur hidup lah. Sama Bang, karena kami melihat dari segi fokus kami dari segi hak asasi manusia, tentu pemberatan hukuman seberat-beratnya itu tidak selalu menjadi solusi dari pemberantasan tindak pidana. Jadi untuk perkara korupsi perlu nggak diperberat? Coba Ibu jawab. Untuk perkara korupsi, kami melihat ada banyak poin perbaikan yang bisa dilakukan, Bang. Selain di isu penindakan, tentu ada masalah-masalah seperti tadi ya, bagaimana pengusutan harus dilakukan dengan konsisten. Kemudian juga soal TPPU, Bang, pencucian uang itu juga jarang sekali didakwakan kepada kasus-kasus tipikor, sehingga jarang sekali bisa mencapai beneficial owner di sini yang sebagai aktor intelektual utamanya. Itu juga yang catatan paling kritis yang kita keluarkan di kasus tipikor. Pak Wayan, Komisi 3 DPR. Ini Iptita Sari dari lembaga ICCR tidak setuju hukuman mati dan sepertinya juga tidak setuju pemberatan hukuman korupsi itu diperberat. Pandangan Pak Wayan, Komisi 3 DPR gimana? Kalau hukuman mati sama latar belakang saya juga dulu di LBH, pernah jadi pengacara ICW, itu rata-rata teman-teman kita sama pemahamannya. Karena hukuman mati itu dari zaman dulu, dan Inggris yang pertama-tama mencabut hukuman mati, argumennya adalah hukuman berat itu tidak meniadakan kejahatan, karena itu hukuman mati tidak diperlukan lagi. Dan sekarang udah banyak sekali negara yang menolak itu, Pak. Jadi menurut Bapak, agar jerah perkara korupsi, menurut Bapak jenis hukuman apa yang tepat? Diperberat atau bagaimana? Dengan yang pasti jangan sampai ringan. Putusan itu harus adil, jangan sampai ringan. Kalau ringan itu pokoknya putusannya jangan ringan itu. Oke. Jangan ringan. Terima kasih. Pak Ferry, jenis hukuman apa menurut Bapak yang cocok untuk extraordinary crime ini? Banyak contoh sanksi pidana lain atau bentuk sanksi tambahan lain yang kemudian bisa efektif memberantas korupsi. Contoh, kalau korupsi dilakukan di wilayah politik, pilihannya bisa menghilangkan hak untuk dipilih dan memilih. Bagi seorang politisi, dia akan kehilangan banyak hal kalau kemudian dia kehilangan hak untuk dipilih dan memilih. Jangan nanggung. Nah, di Indonesia sering nanggung. Kadang-kala dihukum hilang hak politiknya, begitu keluar penjara, dia bisa mencalonkan lagi begitu ya. Seketika gitu. Padahal kalau memang tegas misalnya 2 periode pemilu tidak boleh, itu bisa menjerahkan politisi. Dari segi lamanya hukuman gimana? Terlalu ringan? Ya, saya melihat banyak sekali yang ringan. Pinangki, kalau dibandingkan kasus Mbok Mina mencuri 3 biji kakao, Rp2.000, dibandingkan kerugian keuangan yang dilakukan oleh Pinangki, mestinya Pinangki kalau dikomparasikan bisa 200 tahun itu, Bang. Kalau mau dibandingkan secara adil ya. Kalau bicara konsep restoratif justice, justice yang mau di-restore itu adalah keadilan masyarakat, bukan keadilan tersangka, terdakwa, terpidana, korupsi. Misal contoh restoratif justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Kalau yang dicuri uang sekolah, ya, maka salah satu sanksinya dia melayani kebutuhan sekolah. Jadi selain dipidana, dia harus mungkin dia ditugaskan membersihkan sekolah dan segala macamnya. Bahkan ada korupsi terkait rumah ibadah. Dia mungkin bisa jadi yang membantu melayani atau membersihkan rumah ibadah selain tetap dipidana. Jadi Anda berpendapat teorinya Pak Gayus Lumbun yaitu restoratif justice itu tidak tepat diterapkan untuk perkara korupsi? Bukan, tidak tepat. Tapi pemaknaan kami berbeda tentang restoratif justice.
Beliau pendekatannya kepada tersangka, terpidana, dan terdakwanya. Saya melihat restoratif yang di-restore itu justice-nya adalah kepada publik yang dirugikan. Bukan kepada tersangka, begitu? Bukan kepada tersangka. Pak Gayus gimana ini? Kok Bapak melihat teori restoratif justice itu adalah untuk kepentingan para koruptor, sementara yang dilihat ada kepentingan publik? Oh, tidak begitu pendapat saya. Pendapat saya ada keringanan bagi pandangan secara menyeluruh. Begini ya, jangan coba-coba untuk merancang hukuman, apalagi di luar hakim ya. Hakim pun tidak boleh merancang hukuman itu berapa patutnya, beratnya seberapa, tidak begitu. Seperti kalau tadi menyebut kasus Pinangki, sampai dihukum demikian ringan. Itu hakim mempunyai rambu-rambu, Pak Hotman, untuk tidak bisa dirancang tadi, tapi memperhatikan dengan teliti, dengan keyakinan hakim dan dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, walaupun dia melanggar 4 hal yang dianggap salah atau 5 atau lebih, kita kan ada rambunya. Masalahnya rambunya ini tadi hanya karena punya suami, punya anak gitu loh. Oh jangan begitu, jangan cuma itu salah satu ya. Itu ada satu pandangan tentang hal-hal yang dilanggar itu kumulatif. Itu berat memang. Bisa alternatif. Itu berbeda-beda, 4 hal itu berbeda-beda. Dulu kalau nggak salah Pak Gayus ini waktu jadi Hakim Agung spesialis hukuman mati, benar nggak itu? Ya, saya banyak. Benar ya? Banyak. Udah berapa hukuman mati Bapak vonis? 15. Perkara apa aja itu? Oh, berbagai nggak ada perkara korupsi? Oh, tidak ada. Tapi narkotika misalnya, pembunuhan berencana. Kalau untuk perkara lain Bapak sudah vonis 15 hukuman mati. Untuk perkara korupsi sebaiknya bagaimana? Bagi saya tidak bisa dirancang seperti pertanyaan Pak Hotman. Itu satu kesatuan perkara yang kita lihat di berbagai aspek. Korupsi mencakup hal apa? Ini teori saya banyak ya. Ada 5 teori untuk korupsi kita. Masing-masing punya tujuan. Kalau tujuannya mengarah pada keuangan negara, memang itu cukup berat. Pantas dihukum mati? Nah, saya tidak bilang pantas, tidak bisa dirancang. Saya tidak berani bilang. Pokoknya hukuman berat. Begini, yang menyangkut hukuman-hukuman berat itu antara lain kalau untuk korupsi, diyakini yang mengganggu keuangan negara. Itu berat? Itu berat. Dalam pandangan hukum, ukuran tidak berat hukumannya. Jangan merancang. Tidak boleh dirancang berat atau ringan itu oleh hakim sendiri tidak boleh. Nanti majelis yang memutus. Apalagi masyarakat. Terima kasih. Pak Febri, Anda masih ingat kasus sangat fenomenal. Mantan Menteri Sosial. Ya. Gimana pandangan Anda itu pada saat negara dalam keadaan krisis corona, justru karena dikasih keringanan hukuman hanya karena dia sudah dibully masyarakat? Ya, kontroversi itu sudah dibahas di publik, itu satu hal. Tapi saya yakin betul apa yang disampaikan Prof. Gayus tadi. Kita semua punya pemahaman yang sama, kita semua menghormati apa yang disebut dengan independensi hakim dalam memutus, nurani, dan segala macam. Tapi saya yakin poin utama persoalannya bukan pada kita ingin mengganggu independensi hakim tersebut. Poin utamanya adalah ada peristiwa-peristiwa hukum yang kita lihat, ada fenomena yang kita lihat, data-data, angka yang kita lihat, penurunan putusan-putusan yang justru diperhatikan oleh publik dan nggak masuk akal. Ketika itu diterima oleh publik, masyarakat bingung, ini keadilan apa yang sebenarnya sedang disuguhkan? Seolah-olah ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan privilege tertentu dan kemudian vonisnya lebih rendah dibanding yang lain. Masalahnya di mana? Nah, seharusnya yang seperti ini itu disambut sebagai otokritik yang saya sampaikan tadi. Harusnya dilakukan evaluasi secara internal. Oke lah, kalau publik nggak boleh terlalu mempengaruhi bagaimana perjalannya proses persidangan, oke, kita bisa hormati itu. Tapi apa upaya korektif ke dalam yang juga dilakukan agar ada standar yang sama. Jadi Anda dengan mengatakan tetap menghormati independensi peradilan. Pendapat Pak Gayus yang hanya memfokuskan kepada kebebasan kemandirian para hakim. Saya tidak melihat pendapat Pak Gayus begitu. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Kita sedang diskusi. Pak Gayus melihat dari perspektif yang lain. Saya melihat dari perspektif yang lain. Misalnya soal korban. Kita bicara restoratif justice, kita bicara tentang bagaimana upaya yang dilakukan sebagai alternatif penyelesaian yang fokus pada pemulihan ke keadaan semula. Pemulihan ke keadaan semula ini menurut saya setuju dengan Ferry yang disampaikan, perspektif korban harus lebih diutamakan. Apakah dalam korupsi hanya negara yang menjadi korban? Saya agak berbeda pendapat dengan Prof. Gayus. Dalam kasus Bansos yang Bang Hotman sebutkan tadi,
Ada orang-orang yang tidak mendapatkan bansos secara maksimal, ada orang-orang yang mendapatkan beras berkutu, beras busuk, yang seharusnya ia terima dalam keadaan dia tidak punya penghasilan dan lain-lain. Apakah masyarakat tidak korban? Masyarakat korban. Makanya koalisi masyarakat sipil dan kami juga di Visi kemarin bergabung, concern terhadap pemulihan korban ini menjadi sangat penting. Saya melanjutkan sedikit dari penyampaian Mas Febri tadi, dalam advokasi kami, Bang Hotman, mendampingi korban bansos, ternyata Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor Jakarta itu menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian menggunakan mekanisme pasal 98 KUHP. Dan itu merupakan sebenarnya kalau disahkan atau diterima oleh persidangan, itu akan memicu para korban-korban praktik korupsi tidak hanya menonton persidangan, tidak hanya bertepuk tangan ketika koruptor dihukum puluhan tahun, tapi mereka bisa juga mengajukan gugatan kepada terdakwa kasus korupsi untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala. Dan itu kami lihat belum ada dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Jadi menurut Anda, pernyataan dari Jaksa Agung itu bertentangan dengan teori restoratif justice untuk perkara korupsi? 100% saya yakin itu bertentangan. Bertentangan. Dan begini juga Bang Hotman, selain pada proses persidangan, hakim itu kan memutus berdasarkan dakwaan. Dakwaan itu adalah kumpulan pasal-pasal Undang-Undang Tipikor. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah Undang-Undang Tipikor kita sudah memberikan hukuman yang cukup ideal untuk memberikan efek jera? Pasal 2, pasal 3 itu menjadi problematik hari ini Bang Hotman. Kenapa? Karena hukuman bagi masyarakat yang ada di pasal 2 lebih berat daripada hukuman untuk orang-orang pejabat publik di pasal 3. Satu hal. Hal kedua, seseorang yang memberikan suap yang diatur dalam pasal 5 ayat 1, dia memberikan suap misalnya kepada pejabat publik, hukuman maksimalnya hanya 5 tahun. Saya ambil contoh kasus Joko Sugiarto Tjandra. Dia didakwa dengan pasal 5 ayat 1, suka tidak suka hukuman maksimalnya 5 tahun. Terlihat sepintas, pasti hukuman yang tidak adil diberikan. Harusnya pasal berapa? Memang pemberi suap itu hanya diatur dalam pasal 5 ayat 1. Mestinya ada pemberatan. Maka pertanyaannya, mumpung ada Pak Wayan di sini, apakah Undang-Undang Tipikor kita sudah dimasukkan dalam prolegnas prioritas? Karena selama ini produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR praktis tidak pernah menyentuh hal-hal seperti ini. Kita akan jawab itu nanti di kesimpulan masing-masing. Kita istirahat dulu setelah jeda berikut ini.